Oke, next ya. Nah, Mhm. tadi kan udah nih kita ke tahu dulu ya tadi ya kondisi statusnya seperti apa gitu kan. Nah, sekarang kita ke prepare. Jadi udah nih kita udah tahu nih kondisi awalnya, status kesehatan kita seperti apa, kesehatan keuangannya terutama gitu. Sekarang oke, ya udah berarti bener nih ternyata kondisinya parah banget gitu. Berarti gue harus prepare nih gitu sebelum nanti beneran jadi senior generation gitu. Terutama yang belum menghadapi senior generation ya, paling nggak masih punya prepare gitu. Nah, yang pertama adalah prepare tentang frekuensi. Frekuensi bahwa ini kita udah masuk pensiun nih Pak gitu. Nggak bisa kayak gini lagi, nggak bisa tiap bulan kita jalan-jalan, nggak bisa tiap bulan kita makan di mall gitu. Bisa kita samain turunin gaya hidup yuk gitu, harus lebih rendah gitu. Terus Bapak kalau misalnya ditawarin, biasanya nih kalau udah muncul uang-uang pensiun ratusan juta, terus tiba-tiba ntar banyak teman-teman yang deketin nawarin investasi gitu. Apalagi kalau bapak-bapak kurang ilmu investasi, pasti mereka kan kayak, oh iya iya iya, investasi ternak lele gitu kan, setiap bulan saya dapat 2 juta gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Padahal kita sendiri tuh perlu tahu gitu, emang kayak gimana proposal ternak lelenya, berapa bagi hasilnya gitu kan, berapa modalnya, itu kan kita kan harusnya lebih pinter lah gitu ya, lebih paham dan bisa cari tahu gitu paling enggak gitu. Nah makanya perlu banget untuk membicarakan keputusan besar, jangan sampai tuh uang pensiun yang segitu-gitunya dipakai buat investasi yang gak jelas gitu. Nah kalau tips dari saya, untuk soal tadi awareness, ningkatin awareness, coba bisa kasih data ini loh, kita asetnya punya rumah, punya mobil misalnya, punya motor, itu aset kita. Terus punya utang, nah utang kita berapa ratus juta nih, utang mama, utang papa, coba kita list semuanya, bisa nggak aku bantu berapa gitu. Jadi paling nggak mereka aware, oh gue tuh duit dana pensiun tuh banyak, tapi ternyata utang gue juga banyak gitu. Gue nggak mau nanti kalau misalnya gue meninggal ternyata gue harus ninggalin utang buat anak-anak gue, kan gitu kan nggak enak kan gitu. Jadi kasih data keadaan kesehatan seperti apa yang tadi, terus sama data-data tadi aset, jumlah hutang dan lain-lain. Sama berikan batasan, misalnya batasan apa sih? Batasan monthly budget dari kita. Ini buat hidup sebulan itu kira-kira 6 juta nih Pak. Buat ini, bayar, bayar BPJS, buat asuransi, buat makan, beli buah, jalan-jalan, segala macamnya ada. Kita coba rinciin monthly budgetnya. Jadi nggak, kalau misalnya enak ngomong bisa gitu. Kalau saya kasih monthly budgetnya, ini buat belanja ini, buat belanja ini gitu. Terus sama jenis investasi. Oke, kalau misalnya Papa mau investasi, ngomong dulu sama aku. Nanti aku yang ngecek. Kalau bisa aku yang ngomong sama orang itu, saya yang tanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Papa nggak mau ngomong sama aku kayak emang duit gue kok, gue harus tanya sama lo gitu kan. Ya udah, kalau gitu investasi yang nggak usah besar-besar. Misalnya cuma 5 juta atau cuma 3 juta gitu, yang nggak besar menurut kita masing-masing ya. Kalau misalnya buat beberapa orang mungkin 5 juta besar, kalau misalnya menurut saya 5 juta masih untuk investasi, masih ya lumayan lah gitu. Kalau hilang ya masih bisa dicari lagi gitu. Nah kayak gitu kita kasih batasan gitu. Ini kalau dari saya, kalau Elsa gimana Sa? Mhm. Kalau dari aku karena tadi keluarga nggak terlalu terbuka, jadi mungkin untuk teman-teman yang punya kasus yang sama bisa menjadi lebih observan. Karena aku tipikalnya emang nggak konfrontatif kalau keluarga. Maksudnya kalau ada sesuatu yang aneh, aku nggak nanya, itu kenapa gini? Gitu. Terus kenapa mobil dijual? Gitu. Kenapa sekarang cuma ada motor? Aku nggak pernah nanya kayak gitu. Jadi lebih ke arah kalau misalnya papa mama ngasih tahu, baru aku oh oke gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau ngasih tahu, ya udah aku nggak bakal nanya. Pas aku dapat gaji pertama pun juga aku nggak langsung nanya kayak gue kudu ngasih lu berapa gitu, enggak. Tapi kayak untungnya kakak juga ngebantu ngasih tahu kayak lu nanti gaji kasih lah segini persen gitu. Oh oke, nanti gue kasih. Tapi aku nggak pernah yang kayak nanya duluan gitu. Dan uh, iya, jadi karena dengan observan itu kita juga jadi nyadar gitu. Maksudnya sebenarnya kondisi keluarga kok kayaknya lagi susah ya gitu. Jadi jangan jangan main-main lah dengan duit yang udah dikasih sama orang tua gitu. Kayak misal contoh sederhananya kayak dulu kuliah. Jadi papa tuh udah pensiun dari aku masih SMP. Pas kuliah sempet dikasih duit kan kayak nggak reguler lah tiap tiap bulan gitu. Cuma dulu sempat dikasih yang kayak ini papa transfer ya, mama masih ngasih tahu kan, papa nggak pernah ngasih tahu soal keuangan, mama yang ngurusin. Sempat ngasih 10 juta ke bank ya, itu dipakai buat nanti kalau misalnya butuh apa-apa gitu. Kan ya, gila langsung masuk 10 juta, tapi kayaknya aku merasa ini mungkin dari duit
sesuatu deposito atau apa gitu. Jadi makanya juga hati-hati yang nggak langsung dihabisin gitu duitnya. Gitu. Jadi kayak sense of being observant itu penting untuk keluarga yang mungkin nggak bisa konfrontatif atau yang nggak terbuka. Dan kalau misalnya tadi ngerasainnya untuk minta transparansi, seenggaknya ya jangan ngerepotin lah. Kalau misalnya kita sebagai anak muda gitu pengen kemana, pengen main, pengen nyobain makan ke resto atau apa ya pakai dari duit sendiri gitu. Jadi kalau sekarang udah banyak kayak freelancing di mana-mana pakai aplikasi atau ya cari uang beasiswa atau minta sponsor kalau misalnya pengen keluar kota atau apa gitu. Jadi ya sense untuk nggak ngerepotin itu yang mungkin bisa jadi tips dari aku. Mantap. Emang kita totally different. Saya tuh termasuk yang koleris. Kalau yang satu plekma. Jadi kalau ini mudah-mudahan bisa cover ya dua sisi. Kalau saya kedua ngomong ya tanya aja lah gitu. Ya kan beberapa keluarga bisa kayak gitu. Ada yang tipe-tipe yang nggak enak nanya sama orang tua. Oke, terus selanjutnya terkait salah satu yang perlu di-prepare adalah tentang budget dan sibling allocation. Jadi maksudnya sibling allocation misalnya kita kalau punya saudara ya, terutama kita bisa kayak bilang, lu cover segini ya, gue cover segini gitu. Nah ini yang perlu disiapin itu kayak list kebutuhan hidup sebulan perlu apa aja, utang ada berapa banyak, sumber pemasukan, sumber pengeluaran, alokasi tiap anak, dan tipe dan biaya asuransi. Ini kalau dari saya nih, ini yang saya kasih ke orang tua saya kayak gini. Jadi misalnya sumber pemasukannya ini dari deposito. Ini tuh uang deposito dari uang pensiun. Ini coba dimasukin deposito, terus nanti kan tiap bulan dapat. Ini jadi income. Terus dari anak pertama, anak kedua, gitu kan. Kebetulan saya bertiga. Saya udah kerja, adik saya yang tengah juga udah kerja, anak yang terakhir itu masih sekolah, gitu. Nah, terus ini ada dari jualan es batu nih, cuman iseng-iseng aja, ini iseng-iseng aja gitu, buat tambahan aja gitu. Daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, kadang mereka suka jualan. Nah, total bisa segini, 5.600.000 gitu kan. Ini adalah pemasukannya. Nah, harapannya pemasukannya itu disesuaikan dengan pengeluarannya. Tapi yang pertama harus di-set itu sebenarnya pengeluarannya. Jadi ngelis dulu nih, kebutuhan dasar banget apa sih? Listrik, internet, makan, beli sembako, paket internet HP, jajan adik misalnya gitu, dan seterusnya gitu. Ini kebetulan karena dia udah nggak sekolah jadi cuma 5.000 doang. Kalau misalnya masih sekolah sih kayaknya 20.000-an. Gitu. Dan semuanya di list, di totalnya berapa gitu. Nah terus kita bisa bantu berapa gitu. Ini kayak gini, gambaran dari budget dan sibling allocation. Nah harapannya kalau kita punya saudara, kita bisa berbagi gitu. Kayak Elsa berapa, kakaknya berapa gitu. Jadi nggak sendirian gitu. Nah kalau sendirian gimana? Ya mau nggak mau ya sendirian gitu. Ya mau nggak mau ya di cover sendiri gitu. Nah, cara cari tambahannya ya berarti dari investasi atau dari kerja gitu ya, dari orang tuanya masih harus ada pekerjaan lagi setelah mereka pensiun, ada kerjaan tambahan mungkin buka warung, work sembako atau apa gitu. Jadi dari dana pensiunnya bisa diinvestasiin ke sana gitu. Nah, ini tips dari saya, kalau punya utang konsumtif, coba kalau misalnya ada yang bisa dijual di rumah, itu dijual gitu. Misalnya utangnya gede banget, terus punya mobil gitu kan, ya udah dijual aja mobilnya. Orang udah pensiun juga sekarang lagi COVID kayak gini kan mau kemana? Udah dijual aja gitu, buat daripada hidup dengan hutang kan, dan nggak bisa bayarnya juga gitu kan. Terus kemudian kalau dananya terbatas, asuransi BPJS cukup, itu nggak usah terlalu banyak, BPJS kelas 2 atau kelas 3 gitu kan. Terus yang di-adjust itu sebenarnya ini, biaya hidup ya. Jadi kalau bisa ininya di-adjust seminimal mungkin gitu. Dan bukannya kita yang pemasukan dari sini yang nyesuaiin biaya sama gaya hidup. Kalau bisa gaya hidupnya malah dikurangi. Jadi yang benar-benar esensial aja, misalnya kalau gaya hidupnya olahraga, ya udah nggak apa-apa, mereka senang olahraga ya kita support gitu. Tapi kalau yang kayak hidupnya mesti beli barang-barang mewah, jalan-jalan kemana, itu kayaknya perlu di-adjust lagi gitu. Kayaknya udah nggak perlu kalau misalnya ternyata nggak ada income. Gitu. Nah, kalau Elsa gimana, Sa? Kalau aku paling tadi cuma ngejelasin lebih panjang aja dari 2 tips aku. Kayak misal be observant, kalau dari ceritaku, akhirnya papa setelah lama nggak kerja lagi habis pensiun, terus akhirnya kita cuma punya motor, terus intinya dulu sih sempat dapat penghasilan dari yang uang pensiun itu 1,5 juta per bulan, yang nggak bisa diapa-apain sama papa lah, kayak 1,5 juta tinggal di Tangerang mau jadi apa gitu kan, pengeluaran juga gede. Jadi ada tawaran lagi dari kantor papa buat
dikasih langsung dananya yang tiap bulanan itu langsung ada hitung-hitungannya sama kira-kira lifespan orang tuh berapa, misal kayak 70 tahun, langsung 1,5 juta kali umurnya sampai 70 tahun langsung dikasih di saat itu juga gitu. Tapi setelah itu langsung nggak dikasih bulanan lagi. Nah, Papa kayaknya dulu ngambil itu dan akhirnya dibeliin mobil second untuk kayak nganter jemput buat kerja, orang kerja gitu. Jadi habis itu terus nganter jemput juga ke bandara. Jadi seenggaknya sih mungkin ada pemasukan tambahan juga yang Papa coba kerjain sampai sekarang, tapi ya karena COVID nggak bisa. Cuma memang orang tua tuh agak-agak konservatif, nggak bisa berani langsung yang usaha atau apa. Bahkan yang kayak misalnya terjemput itu aja dibilang coba Grab aja gitu. Itu mereka agak reluctant, agak resisten buat nyoba gitu. Jadi ya masih banyak perlu support juga dari aku sama kakak. Dan untungnya ada kakak yang memang berperan besar. Jadi setelah aku observe kayak misal kakak juga udah ngasih dengan alokasi yang dia saranin juga buat aku kerjain itu sekitar 15-20% ke orang tua dari gaji. Tiap gaji naik ya alokasi juga dikasih sesuai gitu naik. Terus kayak misal THR buat keluarga itu juga kita yang bantu. Terus misal kayak tambahan-tambahan lain yang di luar 15-20% itu kakak yang cover, bukan aku gitu. Untungnya kayak misal kalau misal mobil second yang namanya tua banyak perlu reparasi gitu, apa biasanya dikasihnya sama kakak. Kalau kita minta uang buat oli buat apa, terus buat pampers oma bahkan kayak itu juga kakak yang ngurusin. Jadi memang berperan. Dan tips yang kedua tadi yang aku bilang, kalau emang nggak bisa buat minta transparan ke keluarga, ke orang tua, sesusah apa sih sekarang keuangan gitu. Seenggaknya jangan repotin. Jadi ya hal-hal sederhana yang bisa kita lakuin yang kita nyaman gitu. Misal kayak dulu aku sesimpel untuk jualan pulsa, terus cari siswa waktu lagi kuliah. Terus ya kalau bisa meningkatkan harga jual diri sendiri lah, sehingga kita bisa lebih siap. Aku dulu pas lagi kuliah juga melihat, ya gue udah nggak bisa main-main lagi nanti pas kerja, ya kalau bisa dapat kerjaan yang settle langsung gitu. Jadi ya pas lagi kuliah nyoba banyak hal, perbaikin CV gitu, jadi ya pas kerja juga enak langsung bisa nyari, bisa ada pilihan buat dapat kerja dengan income yang sekiranya bisa bantu orang tua gitu. Dan tips yang ketiga adalah cari additional income yang nyaman, yang sesuai sama pribadi kita masing-masing. Kalau aku kasusnya adalah aku suka karena dari keluarga yang tadi agak susah untuk minta apa-apa, aku sama kakakku lebih jadi mentalnya mental jualan, kayak jadi orang sales gitu. Aku suka ambil margin kalau misalnya ada apapun, dan aku bisa ngeliat itu di saham. Jadi aku sih sekarang coba untuk trading saham, tapi itu juga masih dikit-dikit gitu. Dan ternyata lumayan juga income-nya, aku bisa ngeliat kayak bisa 20% dari yang aku invest gitu. Tapi itu kan aku tahu juga bahwa teman-teman mungkin ada yang gak nyaman dengan hal itu gitu. Jadi message dari aku adalah cari additional income yang nyaman sesuai dengan kepribadian masing-masing. Itu kalau dari aku. Betul. Soalnya kalau gue pribadi sih gue nggak, kalau saham masih terlalu udah kurang nyaman. Gue lebih suka yang lebih, karena memang nanti kalau di kelas kalau kayak investasi gitu pasti ntar diminta untuk tes profil resikonya kayak gimana, apakah moderat, konservatif atau agresif. Kalau Elsa mungkin masuknya agresif, kalau saya masuknya moderat yang tengah-tengah. Bukan, kalau yang konservatif tuh yang rendah sebenarnya paling nggak mau banyak rugi lah gitu. Kalau agresif tuh kan kalau prinsipnya tuh kalau investasi itu kan high risk high return, makin resikonya makin tinggi, duit yang didapat makin banyak gitu. Jadi emang tergantung zamannya kayak gimana gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ini udah selesai nih, investasi plan for parents. Nah, kalau buat yang muda kayak kita nih, Elsa, saya, apalagi Elsa belum nikah, itu boleh banget kita pilih yang high risk. Karena kita belum punya anak, rugi tiba-tiba misalnya kita invest 10 juta, rugi setengahnya 5 juta hilang, ya nggak apa-apa, cari lagi aja gitu, masih kerja ya kan. Tapi kalau misalnya untuk orang tua, kita nggak bisa kayak gitu. Uangnya segitu-gitu aja gitu, dari dana pensiun mereka segitu-gitu aja, mereka nggak akan bisa dapat tambahan lagi gitu. Jadi pilihlah jenis investasi yang low risk, karena uang yang dipakai adalah uang pensiun, kalau ada uang pensiunnya, atau paling nggak tabungan dari mereka gitu.
Nah, low return tuh taunya dari mana sih? Kayaknya kalau ngomong, iyalah low risk, kayak gimana sih? Lu kan udah ngerti investasi, kalau gue kan nggak paham gitu. Ini tuh kalau di persenin itu kurang dari 6% per tahun. Misalnya kalau per tahun ya ini ya, bukan per bulan. Jadi itu orang-orang suka pada apa namanya eh, mikirnya itu kayak per tahun gitu. Misalnya gini, 20 juta aja dimasukin deposito. Bagi hasilnya, kalau kita kali 6% ya, coba kalkulator deh. 20 juta dikali 6% itu cuma 1.200.000 per tahun. Per tahun ya, 1.200.000. Dibagi 12, artinya sebulan itu cuma 100.000. Cuma 100.000 yang ibarat kata kita nonton film juga udah habis gitu. Itu naruh 20 juta loh di dalam deposito gitu. Kalau dapetnya 6% ya kan. Jadi emang sekecil itu, tapi ya se-safe itu uangnya pasti bakal balik gitu kalau di dalam deposito. Nah, sekarang bandingin kalau kayak Elsa. Misalnya 20 juta kita taruh di saham ya saya. Anggaplah dapat 20% per tahun misalnya, 20% per tahun. Itu tuh dapatnya sekitar 4 jutaan. Ya nggak sih? 4 jutaan. 1.200.000 sama 4 juta, tadi kan lumayan kan dalam setahun. Kalau dibagi 12 itu sekitar 300 ribuan. 330.000 sebulan. 330.000 tuh udah kayak kalau kontrakan di kampung kan sekitar 500 ribuan ya. Itu tuh udah lumayan gitu. Setengah punya kontrakan, kagak punya kontrakan tapi punya duit gitu kan. Nggak punya properti tapi punya sewa lah seharga setengah kali sewa harga kontrakan di kampung. Kayak gitu. Nah, jadi kebayangan itu ya. Jadi teman-teman bisa paling nggak 6% per tahun gitu. Nah, terus nanti kita tugasnya adalah kita perlu bantu evaluasi tiap 3 bulan sekali. Apakah benar 6% per tahun gitu. Ini yang sering kita loss. Udah kita nggak nge-backup orang tua soal investasi, terus juga nggak ada evaluasi juga. Mereka ya investasi aja gitu, terus tiba-tiba rugi, bilang tiba-tiba nggak dibayar gitu. Padahal karena kita nggak bantu mereka untuk mengevaluasi gitu kan. Nah, jenis investasi yang bisa dipilih ini yang sekitar segini ya, kurang dari 6%. Pertama deposito sekitar 4-5% kalau nggak salah. SBN, ini SBN itu adalah surat berharga negara. Surat berharga negara ini teman-teman bisa browsing ya. Kalau nggak salah bulan ini Agustus ini keluar. Sukuk tabungan 008 kalau nggak salah. Ini belum tahu bagi hasilnya berapa, tapi paling kayaknya kalau lagi resesi kayak gini, lagi COVID kayak gini mungkin sekitar 6-7%. Bisa di bawah 6 malah mungkin. Terus kemudian emas, tapi kayaknya kalau sekarang baru beli agak kurang direkomendasiin karena harganya mahal banget. Dolar. Kemudian properti itu maksudnya kalau yang dia mau alokasiin uang dana pensiunnya jadi kontrakan misalnya, kalau dia punya tanah, itu kan juga sama low risk gitu. Ini saya kasih tanda tanya karena nggak semua orang bisa melakukannya karena kan harus punya tanah ya, nggak cuma punya uang pensiun, harus ada alokasi tanah. Gitu Sa, gimana Sa? Kalau Sa? Kalau aku untungnya sih keluarga nggak, ya itu karena nggak punya duit juga mereka mau invest di mana gitu kan ya. Jadi yang nggak aneh-aneh kalau dari keluarga mereka investasinya. Paling ya cuma emas yang papa punya, entah juga itu kayaknya nggak terlalu signifikan berapa harganya. Properti juga sebenarnya mereka nggak punya properti lain selain rumah yang mereka tinggalin sekarang gitu. Tapi ya seenggaknya kalau ngeliat valuasinya, kalaupun misalnya ada apa-apa, ya rumah itu bisa dijual dan bisa cari rumah yang lebih murah gitu. Jadi seenggaknya ada harganya dikit lah gitu. Dari segi lokasi gitu. Terus ya paling invest ke kita maksudnya ya invest on your kids, investasi ke aku sama ke kakakku yang dengan ya jadi ya kita yang nopang keluarga dengan mungkin sih ya aku ngelihat kayaknya keluarga papa mama agak udah nggak nyaman juga tinggal di kota. Mungkin kalau misalnya nanti kita dikasih rezeki untuk bisa bantu mereka untuk bisa pindah ke daerah, terus usaha apa kek, ladang bikin apa atau apa yang bikin mereka happy gitu. Pengennya sih itu, cuma ya masih belum. Dan aku tahu mereka nggak bisa ngerjain itu sendiri untuk melakukan hal itu gitu. Jadi butuh bantuan dari ya aku sama kakakku nanti mungkin yang bisa punya tanah di mana, tapi ya nggak tahu juga kapan. Itu sih. Ya kurang lebih nggak beda jauh sih ya, emas, properti. Benar invest on your kids itu emang lah masih investasi terbesar orang tua ya, invest sama anak-anaknya ya kita yang bisa bantu gitu. Walaupun berat ya, ibarat kata kalau misalnya kita ngomong kayak gini,
oh sekarang ini sih aku yang nanggung gitu ya, jangan gitulah Pak, jangan belanja-belanja terus, kayak kesannya kayak, ya lah dulu juga kamu juga jajan terus Bapak kasih gitu kan, kan nggak enak ya kalau kita digituin sama orang tua ya. Ya paling nggak ya, kita kasih budget, budget termasuk budget buat jajan, budget buat jalan-jalan gitu.